Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang indeks harga saham dan obligasi yang bersubabnya, yaitu bab satunya yaitu indeks harga saham individual. Saham sendiri merupakan produk dari pasar modal, di mana saham merupakan penyertaan modal dalam kepemilikan suatu perseroan terbatas atau PT, atau yang biasa disebut emiten. Dalam saham dikenal istilah indeks harga saham. Indeks harga saham adalah suatu indikator yang menunjukkan pergerakan harga saham saat ini, dan indeks berfungsi sebagai indikator tren di pasar, dengan artian bahwa pergerakan indeks suatu saat apakah pasar sedang aktif atau lesu. Yang kemudian pasar sekuritas berfungsi untuk membantu mengalokasikan modal di antara sektor rumah tangga, perusahaan, dan pemerintah, serta menyediakan berbagai macam pilihan bagi investor yang ingin bertukar atau memperjualbelikan sekuritas secara mudah, cepat, dan efisien. Pasar ini menyediakan likuiditas dalam dua cara. Yang pertama, mereka dapat membuat perusahaan menaikkan pendanaan, dan yang kedua, membantu investor membeli dan menjual sekuritas dengan relatif mudah dan cepat. Harga dari suatu saham menentukan indeks dari saham secara keseluruhan. Namun indeks harga saham lebih dipengaruhi oleh saham-saham yang memiliki kapitalisasi besar dan likuid. Kapitalisasi besar dan likuiditas atau likuid, maka perhitungan indeks tidak ditentukan oleh sedikit atau banyaknya transaksi, tapi oleh harga. Yang kemudian indeks harga saham gabungan memasukkan semua saham dalam proses perhitungannya, sedangkan indeks yang lain memasukkan sebagian saham dengan kriteria yang sudah ditetapkan terlebih dahulu. Sedangkan harga saham sendiri dipengaruhi oleh risiko atas kepemilikan saham. Komponen-komponen dari risiko telah dikategorikan secara tradisional ke dalam beberapa kelompok, yaitu kelompok bisnis, yaitu risiko bisnis, risiko suku bunga, risiko pasar, risiko likuiditas, dan risiko keuangan. Semua komponen dari risiko merupakan risiko yang secara sistematis rate ditentukan secara eksogen atau oleh kekuatan pasar, serta risiko yang tidak sistematis dan tidak dapat diprediksi atau unik. Macam-macam indeks saham. Yang pertama ada indeks individual yang menggunakan indeks harga masing-masing. Yang kedua ada indeks harga saham sektoral yang menggunakan semua saham yang termasuk dalam masing-masing sektor. Yang ketiga ada indeks harga saham gabungan atau IHSG. Yang keempat ada indeks LQ45. Yang kelima ada indeks syariah atau JII, Jakarta Islamic Index. Dan ada indeks papan utama dan papan perkembangan, dan indeks Kompas 100. Jenis-jenis indeks di bursa saham yaitu yang pertama, indeks harga saham individual IHSI atau indeks harga saham individual. Yang kemudian indeks masing-masing saham perusahaan dirumuskan IHSI per T sama dengan NPT per ND kali 100. Yang kemudian keterangannya yaitu IHSIT sama dengan indeks harga saham individual APAT hari ke-T, NPT sama dengan nilai pasar pada hari ke-T, ND adalah nilai dasar atau BEI member nilai dasar 100 ketika saham pertama kali diluncurkan di pasar perdana. Terima kasih atas perhatiannya, yang kemudian akan dijelaskan oleh rekan saya selanjutnya. Terima kasih. Baik, materi selanjutnya yaitu indeks harga saham. Untuk mengikuti dinamika pasar, dilakukan review indeks secara berkala. Review ini dilakukan secara periodik, baik tahunan, 6 bulanan, maupun 3 bulanan. Kemudian hasil dari review ini adalah bentuk perubahan efek konstituen dan implementasi review untuk memberikan kesempatan pada
pelaku pasar dalam menyesuaikan portofolio sebelum perubahan indeks yang efektif. Nah, dapat kita lihat di tabel sedikit informasi indeks di BI ini. Yang pertama ada indeks harga saham gabungan atau IHSG. Ini adalah indeks komposit atas, namun BI berwenang mengeluarkan atau tidak memasukkan satu atau beberapa perusahaan tercatat dari perhitungan IHSG dengan pertimbangan tertentu. Kemudian terdapat indeks subkomposit atas dua papan pencatatan, yaitu papan utama MBX dan papan perkembangan atau DBX. Kemudian selanjutnya ada indeks saham syariah Indonesia atau ISI, adalah indeks komposit berbasis syariah. Dibentuk dari daftar efek syariah yang disusun oleh Dewan Syariah Nasional DSN MUI yang bekerja sama dengan OJK. Kemudian selanjutnya ada indeks sektoral yang menggunakan semua perusahaan tercatat yang termasuk dalam masing-masing sektor. Nah, sekarang ini ada 10 sektor di BI, yaitu sektor pertanian, pertambangan, industri, aneka industri, barang konsumsi, properti, infrastruktur, keuangan, perdagangan, jasa, dan manufaktur yang merupakan gabungan dari indeks dasar, aneka industri, dan barang konsumsi. Selanjutnya yaitu ada LQ45, yaitu terdiri dari 45 saham perusahaan tercatat yang dipilih berdasarkan perkembangan likuiditas dan kapasitas pasar. Selanjutnya yaitu ada IDX 30. Ini adalah subset dari LQ45, yaitu 30 saham ranking tertinggi dalam LQ45. Selanjutnya yaitu ada Jakarta Islamic Index atau JII. Ini adalah indeks yang menggunakan 30 saham yang dipilih saham-saham yang masuk dalam kriteria syariah dengan mempertimbangkan kapasitas pasar dan likuiditas. Nah, bisa kita lihat lagi di tabel dengan highlight yang hijau ini menunjukkan indeks yang pembentukannya bekerja sama dengan pihak ketiga. Nah, mungkin itu materi dari saya. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Siti Rohmawati. Terima kasih. Nama saya Siti Rohmawati. Saya akan menjelaskan materi tentang indeks harga saham dunia, Dow Jones Islamic Market, dan indeks obligasi pemerintah di Indonesia. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang indeks harga saham dunia. Indeks harga saham dunia merupakan indikator yang menggambarkan pergerakan harga saham dunia dalam suatu periode. Dengan membaca indeks ini, kita dapat mengetahui tren yang terjadi di pasar, apakah naik, turun, atau stabil. Sehingga investor dapat menentukan kapan mereka akan menjual, menahan, dan membeli sahamnya. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan tentang Dow Jones Islamic Market atau biasa disingkat dengan DJIM. DJIM ini diterbitkan pada tahun 1999 di Bahrain. DJIM adalah indeks pertama yang didirikan untuk para investor yang mencari investasi dalam hukum syariah Islam.
DJIM ini menghilangkan perusahaan-perusahaan yang membuat produk-produk seperti kayak produk alkohol, terus perusahaan yang berbau daging babi, lalu perusahaan konvensional kayak misalkan bank dan perusahaan asuransi, lalu perusahaan hiburan kayak hotel dan perjudian kayak gitu. Nah, terus selanjutnya saya akan menjelaskan tentang indeks obligasi pemerintah di Indonesia. Indeks obligasi pemerintah adalah suatu obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah suatu negara dalam denominasi mata uang negara tersebut. Nah, macam-macam obligasi pemerintah itu ada dua. Yang pertama itu surat perbendaharaan negara sama obligasi negara. Nah, kalau surat perbendaharaan negara ini jangka waktunya maksimal itu 12 bulan. Nah, pembayarannya itu dengan sistem diskonto. Kalau obligasi negara itu jangka waktunya di atas 12 bulan. Nah, ini juga ada macam-macamnya. Yang pertama itu tanpa kupon. Kalau yang tanpa kupon itu pembayaran bunganya tercermin secara implisit di dalam selisih antara harga pada saat penerbitan dan nilai nominal yang diterima pada saat jatuh tempo. Yang kedua ada dengan kupon. Pembayarannya bunganya itu dihitung dengan presentase tertentu atas nilai nominal dan dibayarkan secara berkala. Ada juga yang berbunga tetap, berbunga mengambang, ada juga obligasi berdenominasi valuta asing. Dan yang terakhir itu ada obligasi Republik Indonesia